Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Anggraini dengan NIM D1B1211190. Jadi, saya akan menjelaskan hasil review saya dari materi yang telah diberikan mengenai inseminasi buatan pada hewan. Inseminasi buatan adalah teknik reproduksi yang digunakan dalam peternakan untuk meningkatkan kualitas genetika hewan ternak tanpa perlu menggunakan pejantan. Contohnya pada sapi tanpa perlu menggunakan sapi jantan secara langsung. Jadi metode ini memungkinkan peternak untuk secara efektif mengelola dan meningkatkan kualitas ternak melalui kontrol genetik yang lebih baik. Ada beberapa manfaat dari inseminasi buatan. Yang pertama itu ada peningkatan kualitas genetik yang memungkinkan peternak untuk memilih spermatozoa dari sapi jantan dengan kualitas genetik yang unggul. Yang kedua itu efisiensi biaya. Jadi mengurangi kebutuhan untuk memelihara sejumlah besar sapi jantan dan mengurangi biaya operasional. Yang ketiga itu kontrol reproduksi. Jadi memungkinkan peternak untuk mengontrol jadwal reproduksi dengan lebih tepat. Yang keempat itu manajemen kesehatan. Jadi mengurangi risiko cedera dan menjaga kesehatan sapi betina. Yang kelima itu peningkatan produksi. Jadi memilih spermatozoa dari sapi jantan dengan karakteristik produksi susu yang baik. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan untuk inseminasi buatan, pertama itu ada termos dan termometer yang digunakan untuk menjaga suhu air sperma atau air mani tetap hangat dan mendekati suhu tubuh sapi. Yang kedua itu ada pistol inseminasi atau breeding gun yang digunakan untuk memasukkan sperma ke dalam rahim dengan lembut dan aman. Yang ketiga itu ada sedotan air mani atau semen Strauss yang digunakan untuk menyimpan sperma. Yang keempat itu ada gunting stainless steel yang digunakan untuk memotong ujung dari sedotan sperma. Yang selanjutnya itu ada gel pelumas yang diaplikasikan pada sarung tangan untuk melicinkan dan memperlancar proses pemasukan pistol inseminasi ke dalam rahim sapi. Selanjutnya itu ada buku catatan nih. Ini digunakan untuk mencatat data penting seperti tanggal inseminasi, identitas sapi, hasil pengamatan, dan informasi lainnya yang berguna untuk manajemen peternakan. Lalu ada tabel dan kalender kehamilan yang digunakan untuk memantau siklus birahi sapi dan memperkirakan tanggal kelahiran. Ada tag telinga dan alat penanda untuk mengidentifikasi dan melacak sapi secara akurat. Dan juga untuk memudahkan pemantauan dan pencatatan. Lalu ada sarung tangan untuk menjaga kebersihan dan tetap steril agar mencegah terjadinya kontaminasi pada proses inseminasi. Adapun metode inseminasi buatan pada sapi, pertama itu disiapkan alat dan bahan. Jadi dipastikan peralatan dan bahan semuanya siap digunakan. Yang kedua itu mengisi dan menghangatkan pistol. Jadi sedotan air mani dimasukkan ke dalam hangat dan disimpan agar suhu dari air mani atau sperma tersebut ini sesuai dengan suhu tubuh sapi, lalu dimasukkan ke dalam pistol. Selanjutnya ini proses inseminasi. Jadi dipasang sarung tangan, lalu dimasukkan tangan ke dalam rektum sapi sehingga ditemukan leher rahim dan disuntikan air mani dengan lembut. Keempat itu pencatatan dan pemantauan. Jadi dicatat tanggal inseminasi dan nomor sapi serta menggunakan kalender kehamilan untuk melacak siklus birahi dan tanggal kelahiran yang telah diperkirakan. Ada beberapa keuntungan dilakukannya inseminasi buatan. Pertama itu mengurangi risiko. Jadi inseminasi buatan ini mengurangi risiko yang berurusan dengan pejantan secara langsung. Yang kedua itu pemilihan genetika yang memungkinkan peternak untuk memilih genetika yang diinginkan tanpa harus membeli pejantan. Yang ketiga itu pemantauan siklus yang memudahkan untuk pemantauan siklus birahi dan kehamilan sapi. Adapun kekurangan pada inseminasi buatan, pertama ini ketergantungan pada tenaga ahli. Jadi proses inseminasi ini membutuhkan tenaga yang terampil dan berpengalaman, sehingga akses layanan inseminasi terkadang terbatas, terutama di daerah pedesaan. Yang kedua ini biaya yang tinggi. Jadi tarif inseminasi dan pemeriksaan kebuntingan atau kehamilan dapat memberatkan peternak dengan modal yang terbatas, terutama bagi peternak skala kecil. Yang ketiga ini potensi komplikasi. Meskipun jarang ada risiko komplikasi kesehatan atau reproduksi pada sapi, seperti infeksi atau kegagalan inseminasi.
Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil review ini ialah inseminasi buatan merupakan metode reproduksi pada ternak yang memungkinkan petani untuk meningkatkan kualitas genetik tanpa memelihara sapi jantan secara langsung. Jadi metode ini melibatkan pemasukan sperma ke dalam saluran reproduksi betina secara manual menggunakan alat khusus. Inseminasi buatan memungkinkan peternak untuk secara efektif mengelola dan meningkatkan kualitas ternak melalui kontrol genetik yang lebih baik tanpa memerlukan sapi jantan dalam kawanannya secara langsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.